Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kami mulai, terlebih dahulu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Inovasi dan Model Pendidikan Masyarakat, Ibu Dr. Iip Saripa MPD, dan Bapak Dr. Eko Sulistiono SPD MPD, yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas mata kuliah dengan judul Agen Pembaru. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota 1. Farari Forosyada dengan NIM 1903172. Yang kedua ada Ranisa Devira Laksana dengan NIM 1908152. Dan yang ketiga Syifa Fauziah dengan NIM 1902303. Baik teman-teman, dalam presentasi ini ada 6 poin utama yang akan kami sampaikan. Pertama, konsep dasar agen pembaru. Kedua, peran agen pembaru. Ketiga, sistem difusi kaitannya dengan agen pembaru. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan agen pembaru. Kelima, kontak agen pembaru. Dan keenam, strategi pendidik sebagai agen pembaru dalam bidang pendidikan. Saya akan mulai dengan bahasan pertama. Yang pertama ada konsep dasar agen pembaru. Sebelumnya teman-teman pasti udah pernah dengar ya tentang agen pembaru atau lebih dikenal dengan agent of change. Agent of change ini adalah seseorang yang secara profesional bertugas untuk mempengaruhi seseorang atau klien dalam hal penyampaian inovasi-inovasi yang disesuaikan oleh pengusaha pembaru. Menurut Rogers tahun 1995, agen pembaru adalah petugas profesional yang mempengaruhi putusan inovasi para anggota masyarakat menurut arah yang diinginkan oleh lembaga perubahan. Jadi, semua orang bekerja untuk merencanakan, mempelopori, dan melaksanakan pembaruan sosial atau perubahan sosial itu disebut sebagai atau termasuk sebagai agen-agen perubahan. Dalam melaksanakannya, agen pembaru atau agent of change ini langsung berada dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan pembaruan atau perubahan. Bahkan mungkin menyiapkan pula perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Cara-cara mempengaruhi masyarakat yaitu dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu. Selanjutnya ada tugas dan fungsi agen pembaru. Nah, teman-teman, di sini tugas utama agen pembaru ini adalah melancarkan jalannya arus inovasi dari pengusaha pembaruan ke klien. Proses komunikasi ini akan efektif jika inovasi yang disampaikan ke klien harus dipilih sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Agar jalanan komunikasi dalam proses difusi ini efektif, maka umpan balik dari sistem klien harus disampaikan kepada pengusaha pembaruan melalui agen pembaru. Dengan umpan balik ini, pengusaha pembaruan dapat mengatur kembali bagaimana sebaiknya agar komunikasi ini lebih efektif atau sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ada 7 langkah kegiatan agen pembaru atau agent of change dalam melaksanakan tugasnya memperkenalkan inovasi pada klien, yaitu yang pertama ada membangkitkan kebutuhan untuk berubah, kedua memantapkan hubungan pertukaran informasi, ketiga mendiagnosa masalah yang dihadapi, keempat membangkitkan kemauan klien untuk berubah, kelima mewujudkan kemauan dalam perbuatan, keenam menjaga kestabilan penerimaan inovasi, dan ketujuh mengakhiri hubungan ketergantungan selain bertugas untuk memperkenalkan berbagai inovasi. Usaha-usaha yang dilakukannya akan mencerminkan keberhasilan sebagai agen pembaru atau agent of change dan tidak menutup kemungkinan klien-klien akan terpengaruh dengan berbagai inovasi-inovasi yang sesuai. Sedangkan fungsi utama agen pembaru menurut Rogers tahun 1995 yaitu sebagai penghubung antara pengusaha pembaruan atau change agency dengan klien. Tujuannya agar inovasi dapat diterima atau diterapkan oleh klien sesuai dengan keinginan pengusaha pembaruan. Selanjutnya jenis-jenis agen pembaru. Nah, di sini terdapat 3 jenis agen pembaru, yakni yang pertama agen perubahan internal. Jadi agen perubahan atau pembaru internal ini adalah staf ahli dari dalam organisasi yang secara khusus dilatih untuk melakukan pengembangan organisasi. Yang kedua ada agen pembaru eksternal. Jadi agen perubahan atau pembaru eksternal ini adalah individu dari luar organisasi yang ditugaskan untuk memberikan usulan mengenai pembaruan atau perubahan-perubahan yang ada. Kemudian yang ketiga ada agen perubahan eksternal internal. Jadi, agen perubahan eksternal internal ini adalah upaya memadukan orang-orang dari dalam organisasi dan dari luar organisasi dengan mengambil kelebihan dan kelemahan dari agen perubahan internal dan eksternal. Nah, teman-teman, berikut ini ada perbandingan antara agen perubahan internal dengan agen perubahan eksternal. Yang pertama, agen internal ini
kelebihannya lebih menguasai permasalahan dan situasi yang dihadapi organisasi dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam manajemen perubahan. Sedangkan kelebihan agen perubahan eksternal lebih objektif, melihat keadaan organisasi, mengedepankan strategi, dan memiliki kebebasan lebih tinggi dalam memimpin perubahan. Sedangkan kekurangannya dalam agen pembaruan internal yaitu kurang objektif dalam melihat permasalahan, subjektivitasnya tinggi, dan inisiatifnya kurang. Sedangkan kekurangan dalam agen perubahan eksternal yaitu kurangnya dalam menguasai permasalahan secara detail. Selanjutnya, ada etika agen pembaru. Etika atau nilai pribadi ini harus ada pada seorang agen pembaru, yakni tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan efektif. Pantas berarti menetapkan pilihan yang terbaik dalam batas-batas norma sosial dan harapan yang umum yang diberikan untuk meningkatkan hubungan antar manusia yang positif, keselamatan, keberhasilan, dan kesejahteraan mereka sendiri. Sedangkan efektif berarti tanggapan yang memampukan agen pembaru mencapai tujuan-tujuan yang hasil akhirnya adalah makin kuatnya harga diri mereka. Yang pertama ini ada bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Hakikatnya, manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai kepribadian yang utuh dalam bertingkah laku, dalam menentukan perasaan, dalam menentukan keinginannya, dan dalam menuntut haknya. Namun, sebagai individu yang baik maka harus berani menanggung tuntutan kata hati, misalnya dalam bentuk penyesalan yang mendalam. Yang kedua, ada bertanggung jawab terhadap profesionalisme dalam pengembangan dan kompetensi. Pada era globalisasi ini, seorang guru atau pendidik dituntut untuk mempunyai kemampuan berubah secara profesional dalam memberdayakan peserta didik ke arah pola kepribadian dan kompetensi yang baik. Jadi, pendidik sebagai agen pembaru atau agent of change adalah seseorang yang profesional yang mempengaruhi putusan inovasi terhadap peserta didiknya untuk meningkatkan kualitas kompetensinya. Artinya, pendidik sebagai panglima utama yang bertugas membawa pembaruan seorang yang pada awalnya tidak tahu menjadi tahu dari hasil proses kegiatan belajar dan mengajar serta penerapan nilai-nilai positif, baik secara privat maupun publik yang dilaksanakan secara profesional. Jadi, profesionalisme ini diharapkan dapat menjadi bagian dari kepribadian pendidik sehingga ia dapat mengembangkan diri secara otonom. Yang ketiga, ada bertanggung jawab kepada klien dan pihak-pihak lain. Jadi, agen pembaru ini harus mampu menjalin hubungan baik dengan pengusaha pembaruan dan juga dengan sistem klien. Sebagai penghubung antara kedua sistem yang berbeda, sebaiknya agen pembaru ini bersikap marginal. Artinya, ia berdiri sendiri dengan satu kaki pada pengusaha pembaruan dan satu kaki yang lain pada klien. Keberhasilan agen pembaru dalam melancarkan proses komunikasi antara pengusaha pembaruan dengan klien merupakan kunci keberhasilan proses difusi inovasi. Selain itu, agen pembaru melakukan seleksi informasi untuk dapat disesuaikan dengan masalah dan kebutuhan klien. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap profesi. Yang dimaksud dengan bertanggung jawab yaitu kesediaannya melakukannya dengan sebaik mungkin. Tugas apa saja yang termasuk dalam lingkup profesi, bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara di dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Sebagai profesional, harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Maka, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar, baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab profesi guna membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Jadi teman-teman, di sini bertanggung jawab terhadap profesi ini pasti berdasarkan dengan kode etik. Yang kelima, ada bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Selain hakikatnya manusia sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat dan tidak mungkin untuk hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia dalam berpikir, bertindak, berbicara, dan segala aktivitasnya, manusia ini terikat oleh masyarakat, lingkungan, dan negara. Maka dari itu, segala tingkah laku ataupun perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tanggung jawab kepada masyarakat juga menanggung tuntutan-tuntutan berupa sanksi dan norma sosial, misalnya seperti cemoohan masyarakat, hukuman penjara, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah peran agen pembaharu. Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Nah, agen pembaru juga memiliki peran yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dikutip dari Juwita Roza Mulhairi, seorang agen pembaharu dalam melaksanakan tugasnya memiliki peran-peran tertentu.
Berikut ada 6 peran agen perubahan dalam proses mengenalkan sebuah inovasi kepada klien, yakni sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan kebutuhan perubahan pada klien. Seorang agen perubahan membantu klien menjadi sadar akan kebutuhan untuk melakukan perubahan terhadap sikap dan tingkah laku mereka. Setelah itu, agen perubahan mengusulkan alternatif atau solusi baru untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, menjelaskan betapa pentingnya masalah tersebut diatasi dan diselesaikan serta meyakinkan klien bahwa mereka mampu menghadapi masalah tersebut. Kedua, untuk menciptakan hubungan pertukaran informasi. Ketika kebutuhan untuk melakukan perubahan diciptakan, seorang agen perubahan harus mengembangkan hubungan dengan para kliennya. Agen perubahan dapat meningkatkan hubungan dengan para kliennya dengan cara memiliki sikap yang terpercaya, kompeten, serta berempati kepada kebutuhan dan permasalahan terhadap kliennya. Selanjutnya, untuk menganalisis masalah klien. Agen perubahan bertanggung jawab untuk menganalisis permasalahan para klien untuk menentukan mengapa alternatif atau solusi yang ada sebelumnya tidak cocok dengan kebutuhan mereka. Di sini, tugas agen perubahan adalah mencoba untuk mengetahui masalah apa yang dihadapi kliennya dan mencoba menemukan inovasi yang paling tepat. Kemudian yang keempat, untuk menumbuhkan niat berubah pada klien. Setelah agen perubahan menyelidiki bermacam-macam kesempatan dari tindakan yang dapat mengantarkan klien mencapai tujuan mereka, agen perubahan mencari cara agar mereka tertarik dengan inovasi yang diciptakan agen perubahan tersebut. Yang kelima, untuk menerjemahkan niat klien ke dalam tindakan. Agen perubahan mencoba untuk mempengaruhi sikap klien dalam menyesuaikan saran atau rekomendasi berdasarkan kebutuhan daripada kliennya. Agen perubahan melakukan secara aktif dalam menstabilkan perilaku atau tingkah laku baru di kalangan klien tersebut. Yang keenam, untuk mencapai hubungan yang berulang-ulang. Tujuan akhir dari agen perubahan adalah untuk mengembangkan sikap dan memperbarui diri atau self-renewing. Dalam bagian dari klien, ketika perubahan telah terjadi dan stabil pada klien, maka seorang agen perubahan harus dapat mengembangkan kemampuan klien untuk menjadi seorang agent of change bagi dirinya sendiri. Nah, sedangkan menurut Rogers dan Shoemaker, agen perubahan berfungsi sebagai mata rantai komunikasi antara dua atau lebih sistem sosial, yaitu menghubungkan antara suatu sistem sosial yang mempelopori perubahan tadi dengan sistem sosial masyarakat yang dipimpin olehnya dalam perubahan tersebut. Hal itu tercermin dalam peranan utama seorang agen perubahan menurut Nasution. Yang pertama sebagai katalisator, yaitu menggerakkan masyarakat untuk mau melakukan perubahan. Yang kedua, sebagai pemberi pemecahan persoalan. Yang ketiga, sebagai pembantu proses perubahan yang membantu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi, serta memberi petunjuk mengenai bagaimana mengenali dan merumuskan kebutuhan. Yang keempat, sebagai pengkubur atau linker dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Baik, saya Syifa Fauzia akan memaparkan mengenai slide selanjutnya tentang sistem difusi kaitannya dengan agen pembaharu. Rogers 2008 membagi sistem difusi menjadi dua, yaitu yang pertama ialah sistem difusi sentralisasi dan yang kedua ada sistem difusi desentralisasi. Yang pertama, sistem difusi sentralisasi atau kita sebut dengan sistem difusi memusat, yaitu segala bentuk keputusan komunikasi inovasi ditentukan oleh orang-orang yang merumuskan bentuk inovasi. Sistem difusi sentralisasi memiliki beberapa faktor penentuan, yaitu kapan dimulainya difusi inovasi, dengan saluran apa, siapa yang akan menilai hasilnya, dan sebagainya. Sistem difusi sentralisasi ini dilakukan oleh kelompok tertentu. Lalu, yang kedua ada sistem difusi desentralisasi atau kita sebut dengan sistem difusi lokal, yaitu keberhasilan tidak ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sebagai pengagas dan pelaksanaan difusi. Artinya, sistem difusi yang memiliki beberapa faktor yang bertolak belakang dengan difusi sentralisasi, yaitu
penentuan dilakukan oleh klien dan bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima inovasi serta tanpa adanya agen pembaharu dan sebagainya. Gantinya warga masyarakat yang menjadi penanggung jawab proses difusi inovasi. Sistem difusi desentralisasi di samping memiliki kelebihan juga memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan sistem sentralisasi. Adapun kelebihan sistem desentralisasi ialah bahwa difusi inovasi yang dilakukannya sesuai dengan kebutuhan klien. Hal ini terjadi karena klien sebagai pemakai juga turut ikut berpartisipasi dalam membuat berbagai keputusan. Seperti mana problem yang paling mendesak? Berpartisipasi dalam membuat berbagai keputusan, seperti mana invensi dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi setempat, dan juga klien ikut mengontrol pelaksanaan difusi. Kelemahan sistem difusi desentralisasi jika dibandingkan dengan sistem difusi sentralisasi antara lain. Pertama, jika inovasi yang akan disebarluaskan memerlukan tenaga ahli atau sarjana bidang ilmu tertentu, maka sistem ilmu desentralisasi kurang tepat digunakan karena akan terjadi kesukaran mencari tenaga ahli. Yang kedua, sistem difusi desentralisasi yang dilaksanakan secara ekstrim memiliki kelemahan kurang adanya koordinasi untuk menentukan mana masalah yang dihadapi, inovasi mana yang tepat digunakan, siapa yang mengontrol pelaksanaan difusi, dan sebagainya. Pada suatu saat, kadang-kadang memang diperlukan menyebarkan inovasi yang klien tidak merasa memerlukannya. Maka, jika menggunakan sistem desentralisasi, tidak akan terjadi difusi. Misalnya, program KB di Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Semuanya dengan sentralisasi. Kalau menggunakan desentralisasi, maka tidak akan terjadi difusi karena klien belum merasa perlu KB. Lalu, slide selanjutnya, terdapat perbedaan antara sistem difusi sentralisasi dengan sistem difusi desentralisasi. Yang pertama, di dalam sistem difusi sentralisasi, wewenang pengambil keputusan berada pada administrator atau pemerintah pusat. Dan yang sistem difusi desentralisasi, keputusan dan kebijakan diambil secara bersama oleh anggota-anggota sistem difusi. Lalu selanjutnya yang sentralisasi, arah difusi dari pusat ke bawah atau kita sebut dengan top down. Lalu yang desentralisasi, arah difusinya secara horizontal dari kelompok ke kelompok atau kita sebut dengan peer diffusion. Lalu yang ketiga, sentralisasi, sumber inovasi dan organisasi formal. Sementara sistem difusi desentralisasi, sumber inovasinya datang dari percobaan. Baik teman-teman, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan agen pembaru. Menurut Roger, tahun 1983, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan agen pembaru berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ini ada usaha agen pembaru. Jadi, sebagai indikator untuk mengetahui kegigihan atau besarnya usaha agen pembaru ialah dengan melihat jumlah klien yang dihubungin untuk berkomunikasi, banyaknya waktu yang digunakan untuk berpartisipasi di tempat tinggal klien dibanding dengan di kantor ataupun di rumah sendiri, kemudian banyaknya keaktifan yang dilakukan dalam proses difusi inovasi, ketepatan memilih waktu untuk berkomunikasi dengan klien, dan lain sebagainya. Di sini dikatakan makin gigihnya atau makin besarnya usaha agen pembaru untuk kontak dengan klien. Maka dari itu, dari berbagai bukti dirumuskan generalisasi bahwa keberhasilan agen pembaru berhubungan dengan besarnya usaha mengadakan kontak dengan klien. Selanjutnya ini ada orientasi pada klien. Sebagaimana yang telah kita ketahui, posisi agen pembaru berada di tengah-tengah antara pengusaha pembaruan dan sistem klien. Maka dari itu, agen pembaru harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pengusaha pembaruan. Tetapi di lain pihak, ia juga harus bekerja sama dan untuk memenuhi kepentingan klien. Agar agen pembaru ini akan mengalami kesulitan jika apa yang diminta oleh pengusaha pembaru ini tidak sesuai dengan kebutuhan klien. Namun demikian, agen pembaru akan berhasil melaksanakan tugasnya jika ia mampu untuk mengambil kebijakan dengan lebih berorientasi pada klien.
Jadi agen pembaru ini harus menunjukkan keakraban dengan klien, memperhatikan kebutuhan klien sehingga memperoleh kepercayaan yang tinggi dari klien. Dengan dasar hubungan yang baik itu, agen pembaru ini dapat mengambil kebijakan menyesuaikan kebutuhan klien dengan kemampuan pengusaha pembaruan. Tetapi, jika agen pembaru ini tampak berorientasi pada pengusaha pembaruan, maka akan dianggap lawan oleh klien dan sama sekali tidak dapat mengadakan kontak atau komunikasi. Dari berbagai bukti hasil pengamatan dan penelitian, maka dirumuskan bahwa keberhasilan agen pembaru berhubungan positif dengan orientasi pada klien daripada orientasi pada pengusaha pembaruan. Yang ketiga ada sesuai kebutuhan klien. Jadi salah satu tugas agen pembaru yang sangat penting dan sulit melaksanakannya ialah mendiagnosa kebutuhan klien. Jadi banyak terbukti ya usaha difusi inovasi itu gagal karena tidak berdasarkan kebutuhan klien. Maka dari itu di sini kita perlu mendiagnosa apa yang dibutuhkan klien. Mengutamakan pada target inovasi sesuai kehendak pengusaha pembaruan itu tidak boleh. Jadi kita lebih dulu mengutamakan kebutuhan klien. Yang keempat ada empati. Seperti yang kita ketahui bahwa empati ini akan mempengaruhi efektivitas komunikasi. Komunikasi yang efektif akan mempercepat diterimanya inovasi. Keberhasilan agen pembaru berhubungan positif dengan empatik terhadap klien. Perlu diperhatikan ya teman-teman bahwa makin banyaknya perbedaan antara agen pembaru dengan klien, maka akan semakin sukar agen pembaru ini menunjukkan empatinya. Untuk mengatasi hal ini, biasanya diadakan pemilihan calon agen pembaru, maka dipilihlah orang yang mempunyai latar belakang kehidupan sesuai dengan klien di mana agen pembaru ini akan bekerja. Yang kelima ada homofili. Nah, yang dimaksud dengan homofili ialah pasangan individu yang saling berinteraksi dengan memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Misalnya, sama kepercayaan, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Jadi, homofili ini lawannya heterofili, yaitu pasangan yang berinteraksi atau individu yang berinteraksi dengan memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda. Biasanya agen pembaru yang berbeda dengan klien lebih disegani dan lebih suka mengadakan dengan klien yang memiliki persamaan dengan dia. Dari pernyataan umum itu melahirkan serangkaian generalisasi yang ditunjang dengan bukti-bukti berdasarkan pengalaman para ahli, bahwasannya yang pertama, kontak yang dilakukan agen pembaru ini berhubungan positif dengan status sosial antara klien. Yang kedua, kontak yang dilakukan agen pembaru berhubungan positif dengan besarnya partisipasi sosial antar klien. Yang ketiga, kontak yang dilakukan agen pembaru ini berhubungan positif dengan tingginya tingkat pendidikan antar klien. Dan yang keempat, kontak yang dilakukan oleh agen pembaru ini berhubungan positif dengan sistem kosmopolitan antara klien. Generalisasi tersebut berdasarkan pemikiran bahwa kontak komunikasi antara agen pembaru dengan klien akan lebih efektif jika homofili. Jadi sama gitu ya teman-teman. Selanjutnya, yang keenam ada kontak agen pembaru dengan klien yang berstatus lebih rendah. Klien yang kurang mampu ekonominya, rendah pendidikannya harus mendapatkan lebih banyak bantuan dan bimbingan dari agen pembaru. Tetapi sesuai dengan prinsip homofili, maka justru agen pembaru ini lebih banyak kontak dengan klien yang berstatus lebih tinggi baik pendidikannya maupun ekonominya. Sehingga dapat timbul pendapat yang kurang benar dari agen pembaru yang menyatakan bahwa klien yang berstatus lebih rendah ini tidak termasuk tanggung jawabnya dalam melaksanakan difusi inovasi. Nah, teman-teman, jika ini terjadi, maka akibatnya akan semakin parah karena makin terbukanya kemungkinan klien yang berstatus lebih rendah tidak terjamah sama sekali oleh bantuan agen pembaru. Salah satu caranya yaitu untuk mengatasi dengan jalan memilih pembaruan yang sedapat mungkin sama dengan klien atau paling tidak mendekati, misalnya sama daerahnya, sama bahasanya, sama kepercayaannya, dan sebagainya. Yang ketujuh ada pembantu para profesional. Jadi, pembantu para profesional ini adalah orang yang bertugas membantu agen pembaru agar terjadi kontak dengan klien yang berstatus lebih rendah. Pembantu para profesional dari segi pengetahuan tentang inovasi dan teknik penyebaran inovasi ini kurang dari agen pembaru. Tetapi dengan mengangkat pembantu para profesional ini ada kelebihannya, yaitu biaya lebih rendah, dapat kontak dengan klien yang berstatus lebih rendah dari agen pembarunya. Kemudian karena pembantu para profesional lebih dekat dengan klien atau yang homofili ya teman-teman. Selanjutnya, ke-8 ada kepercayaan klien terhadap agen pembaru atau credibility. Jadi pembantu agen perubahan ini kurang memperoleh kepercayaan dari klien jika ditinjau dari segi kompetensi profesional ketika ia memang kurang profesional. Tetapi pembantu agen perubahan atau agen pembaru ini memiliki kepercayaan dari klien karena adanya hubungan yang akrab sehingga tidak timbul kecurigaan. Klien percaya pada pembantu agen perubahan karena keyakinannya dan membawa kebaikan bagi dirinya yang disebut kepercayaan, keselamatan, atau safety credibility.
Pada umumnya, agen pembaharu atau profesional dan heterofili ini memiliki kepercayaan kompetensi atau kompetensi credibility. Sedangkan pembantu agen pembaru ini tidak profesional atau homofili, memiliki kepercayaan keselamatan atau safety credibility. Maka dari itu seharusnya agen pembaharu yang ideal harus memiliki kedua kepercayaan tersebut secara seimbang. Tetapi hal ini sangat sukar diperoleh karena jika agen pembaru itu profesional berarti ia sarjana yang menguasai ilmu dan teknik. Maka timbul perbedaan dengan klien yang berpendidikan rendah heterofili. Maka salah satu cara untuk mengatasi ini yaitu dengan jalan mengangkat orang yang telah menerima dan menerapkan inovasi sebagai pembantu agen pembaru mempengaruhi teman-temannya atau anggota sistem klien yang lain untuk menerima inovasi. Dengan pengalaman itu dirumuskan generalisasi bahwa keberhasilan agen pembaru berhubungan positif dengan kepercayaan credibility dari sudut pandang klien. Selanjutnya ke-9 ada profesional semu. Jadi agen baru tetap masih sangat dibutuhkan untuk menatar atau memilih pembantu agen baru, mengadakan supervisi, dan juga membantu mencegah masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pembantu agen baru. Satu masalah yang sering dijumpai pembantu agen pembaru adalah timbulnya profesional semu yang terjadi karena pembantu agen pembaru ini bergaya seperti agen pembaru profesional. Misalnya nih, ia memakai pakaian, cara bertindak, dan sebagainya yang menyamai tenaga agen pembaru profesional. Secara psikologis hal ini wajar karena ia mengagumi kehebatan kompetensi profesional agen baru sehingga berusaha meniru agar menambah wibawa. Tetapi sebenarnya yang diperoleh justru terbalik ya, karena dengan bergaya seperti itu maka tenaga profesionalnya akan menghilangkan fungsinya untuk menjembatani kesenjangan heterofili. Biasanya jika pembantu agen pembaru menyadari adanya masalah profesional semu, mereka akan berusaha untuk berhati-hati dalam bertindak sehingga terhindar dari hambatan terjadinya profesional semu tersebut. Selanjutnya ke-10 ada pemuka pendapat. Di muka masyarakat atau sistem sosial sering terdapat orang yang pendapat-pendapatnya mudah diikuti oleh teman-teman sekelompoknya. Orang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perubahan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku orang lain secara informal dengan tujuan tertentu, itu disebut dengan pemuka pendapat. Maka dirumuskan generalisasi keberhasilan agen pembaru berhubungan positif dengan besarnya usaha untuk bekerjasama dengan pemuka pendapat. Jadi waktu bagi agen pembaru itu merupakan sumber yang sangat berharga. Dengan memusatkan komunikasi pada pemuka pendapat yang terdapat dalam sistem sosial, agen pembaru ini dapat mempercepat penerimaan inovasi dan usaha ini lebih ekonomis karena akan menghemat waktu. Kemudian agen pembaru ini cukup berkomunikasi dengan beberapa orang pemuka pendapat, tidak perlu berkomunikasi dengan semua anggota sistem sosial satu persatu, dan juga banyak difusi inovasi yang menunjukkan jika pemuka pendapat ini telah menerima dan menerapkan inovasi akan segera diikuti oleh anggota sistem sosial yang lainnya, bahkan mungkin sukar untuk menghentikannya. Yang terakhir ada kemampuan klien untuk menilai inovasi. Salah satu keunikan agen pembaru dalam proses difusi inovasi ialah memiliki kompetensi teknik yang menyebabkan ia berwenang untuk bertindak sesuai dengan keahliannya dalam mempengaruhi klien untuk menerima inovasi. Tetapi jika agen pembaru melakukan pendekatan jangka panjang dalam mencapai tujuan inovasi, maka ia harus berusaha membangkitkan klien agar memiliki kemampuan teknik dan kemampuan menilai potensi inovasi yang dicapainya sendiri. Dengan kata lain, agen pembaru harus berusaha menjadikan klien menjadi agen pembaru dirinya sendiri, bahwa keberhasilan agen pembaru berhubungan positif dengan meningkatnya kemampuan klien untuk menilai inovasi. Tetapi pada umumnya agen pembaru ini hanya bekerja dalam jangka pendek, terutama untuk melancarkan proses kecepatan diterimanya inovasi. Kesadaran dan kemampuan memperbaharui diri dengan percaya kepada kemampuan sendiri menjadi tujuan dari pengusaha pembaruan, sedangkan seberapa kadar yang dapat dicapai tergantung pada usaha agen pembaru. Dilanjutkan oleh saya mengenai paparan selanjutnya tentang kontak agen pembaharu. Terdapat 5 kontak agen pembaharu. Yang pertama ada kontak agen pembaharu dengan binaan berstatus rendah. Yang kedua ada pembantu semi profesional. Yang ketiga ada kredibilitas agen pembaharu. Yang keempat ada profesionalisasi semu pembantu agen pembaharu. Dan yang kelima ada kemampuan binaan mengevaluasi. Yang pertama, kontak agen pembaharu dengan binaan berstatus rendah. Sebenarnya, klien yang kurang mampu ekonominya, rendah pendidikannya, harus mendapat lebih banyak bantuan dan bimbingan dari agen pembaharu. Tetapi sesuai dengan prinsip homofili, maka justru agen pembaharu lebih banyak kontak dengan klien yang berstatus lebih tinggi, baik pendidikannya maupun ekonominya. Sehingga
dapat timbul pendapat yang kurang benar dan agen pembaharu yang menyatakan bahwa klien yang berstatus lebih rendah tidak termasuk tanggung jawabnya dalam pelaksanaan difusi inovasi. Jika ini terjadi, maka akibatnya makin parah karena makin terbuka kemungkinan klien yang berstatus lebih rendah tidak terjamah sama sekali oleh bantuan agen pembaharu. Salah satu cara untuk mengatasi dengan jalan memilih pembaharu yang sedapat mungkin sama dengan klien atau paling tidak mendekati. Misalnya sama daerahnya, sama bahasanya, sama kepercayaannya, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada pembantu semi profesional, yaitu di mana pembantu para profesional ialah orang yang bertugas membantu agen pembaharu agar terjadi kontak dengan klien yang berstatus lebih rendah. Pembantu para profesional dari segi pengetahuan tentang inovasi dan teknik penyebaran inovasi kurang dari agen pembaharu, tetapi dengan mengangkat pembantu pra-profesional ada keuntungannya, yaitu biaya lebih rendah, dapat kontak dengan klien yang berstatus lebih rendah dari agen pembaharu karena para pembantu para profesional lebih dekat dengan klien atau kita sebut dengan homofili. Yang ketiga ada kredibilitas agen pembaharu, yaitu di mana kepercayaan klien terhadap agen pembaharu. Pembantu agen pembaharu kurang memperoleh kepercayaan dari klien jika ditinjau dari segi kompetisi profesional karena ia memang kurang profesional, tapi pembantu agen pembaharu memiliki kepercayaan dari klien karena adanya hubungannya akrab sehingga tidak timbul kecurigaan. Klien percaya pada pembantu agen pembaharu karena keyakinannya akan membawa kebaikan bagi dirinya yang disebut kepercayaan keselamatan atau kita sebut dengan safety atau credibility. Pada umumnya agen pembaharu memiliki kepercayaan kompetensi sedangkan pembantu agen pembaharu memiliki kepercayaan keselamatan. Seharusnya agen pembaharu yang ideal harus memiliki kedua kepercayaan tersebut secara seimbang. Tetapi hal ini sukar diperoleh karena jika agen pembaharu itu profesional, berarti ia sarjana yang menguasai ilmu dan teknik, maka timbul perbedaan dengan klien yang berpendidikan rendah. Salah satu cara untuk mengatasi ini dengan jalan mengangkat orang yang telah menerima dan menerapkan inovasi sebagai pembantu agen pembaharu mempengaruhi teman-temannya. Sistem klien yang untuk menerima inovasi. Lalu yang keempat ada profesionalisasi semi pembantu agen pembaharu. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pembantu agen pembaharu dapat memberikan beberapa keuntungan seperti biaya operasional rendah dan dapat menjembatani kesenjangan heteropofili. Namun tidak berarti bahwa agen pembaharu lalu sama sekali tidak diperlukan. Agen pembaharu tetap masuk sangat dibutuhkan untuk menatar atau memilih pembantu agen pembaharu, mengadakan supervisi dan juga membantu mencegah masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pembantu agen pembaharu. Satu masalah yang sering dijumpai pembantu agen pembaharu adalah timbulnya profesional semu yang terjadi karena pembantu agen pembaharu bergaya seperti agen pembaharu profesional. Ia memakai pakaian, cara bertindak dan sebagainya yang menyamai tenaga agen pembaharu profesional. Secara psikologis, hal ini wajar karena ia mengagumi kehebatan kompetisi profesional agen pembaharu sehingga berusaha meniru agar menambah wibawa. Tetapi sebenarnya yang diperoleh justru terbalik karena dengan bergaya seperti tenaga profesional akan menghilang fungsinya untuk menjembatani kesenjangan heterofili.
Biasanya jika pembantu agen pembaruan menyadari adanya masalah profesional semu, mereka akan berusaha dan berhati-hati dalam bertindak sehingga terhindar dan hambatannya terjadinya profesional semu tersebut. Lalu yang terakhir ada mengenai kemampuan binaan mengevaluasi, di mana ini salah satu keunikan agen pembaru dalam proses difusi inovasi. Ialah memiliki kompetensi teknik yang menyebabkan ia berwenang untuk bertindak sesuai dengan keahliannya dalam mempengaruhi klien untuk menerima inovasi. Tetapi jika agen pembaru melakukan pendekatan jangka panjang dalam mencapai tujuan inovasi, maka ia harus berusaha membangkitkan klien agar memiliki kemampuan teknik dan kemampuan menilai potensi inovasi yang dicapainya sendiri. Dengan kata lain, agen pembaharu harus berusaha menjadikan klien menjadi agen pembaharu dirinya sendiri. Bahwa keberhasilan agen pembaharu berhubungan positif dengan meningkatnya kemampuan klien untuk menilai inovasi. Tetapi pada umumnya, agen pembaharu hanya bekerja dalam jangka pendek, terutama untuk melancarkan proses kecepatan yang diterimanya. Kecepatan diterimanya inovasi? Kesadaran dan kemampuan memperbarui diri dengan percaya kepada kemampuan sendiri menjadi tujuan dari pengusaha pembaruan. Sedangkan seberapa kadar yang dapat dicapai tergantung pada usaha agen pembaru. Selanjutnya, strategi pendidik sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan. Suatu inovasi pendidikan, pendidiklah yang utama dan pertama terlibat karena memiliki banyak tugas dan peranan yang penting. Nah, keberhasilan pembaharuan pendidikan sesungguhnya tergantung dengan apa yang dipikirkan dan diperbuat oleh guru. Menurut pendapat Fulan dalam Zakso 2010, yang menyatakan bahwa improvement in school will not occur without change in the qualities of learning experience on the part of those who run the school. Nah, berikut ini beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan dalam meningkatkan peran guru sebagai agen perubahan. Antara lain, yang pertama, membangun kualitas mentalitas positif guru. Nah, pada dasarnya kan guru sudah memiliki secara teoritis sudah mengetahui sebagian teori-teori psikologi pembelajaran. Nah, tetapi tetap memerlukan penyegaran orientasi dan wawasan hidup prospektif dari para pakar psikologi atau para motivator dalam menghadapi beragam persoalan pekerjaan sebagai pendidik. Contohnya seperti pembinaan dan pelatihan ISQ. Dalam hal ini, fokus pelatihan lebih ditekankan pada upaya membangun konsistensi diri sebagai pendidik sepanjang karir profesinya untuk mengembangkan tentang A. Prinsip selalu belajar, yaitu learning principle. B. Prinsip kebutuhan untuk prestasi. C. Prinsip kepemimpinan. D. Prinsip orientasi hidup ke depan. Dan prinsip pencerah dalam kehidupan kelompok. Yang kedua adalah mendorong akselerasi pemahaman inovasi pembelajaran dan pemanfaatan TIK. Menyikapi kondisi guru yang masih banyak belum memahami beragam inovasi pembelajaran dan arti pentingnya pemanfaatan kemajuan teknologi pembelajaran, maka strategi yang dapat dilakukan adalah setiap satuan pendidikan harus mempunyai tim ahli inovasi belajar. Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh tim ahli inovasi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas guru adalah: yang pertama, melakukan diskusi kolegial tentang pengemban penguasaan konsep-konsep keilmuan dan perkembangan teknologi terkini. Kemudian, melakukan penyusunan bahan ajar atau modul dan melakukan pelatihan penggunaan multi berbasis IT. Kemudian, melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas. Kemudian, melibatkan guru dalam proses evaluasi diri sekolah dan memberikan masukan tentang penerapan metode pembelajaran yang menegakkan pilar-pilar pembelajaran, yaitu learning to know, learning to do, learning together, dan learning to be. Yang ketiga adalah membangun mentalitas kerjasama sebagai teamwork yang kokoh. Semua guru pada satuan pendidikan dalam proses pelayanan pendidikan harus menyatu bagaikan satu bangunan kokoh atau memiliki kesatuan sistem. Proses interaksi
sesama pendidik dalam pemberian layanan pendidikan harus sesama. Oleh karena itu, dalam konteks pemberian layanan pembelajaran di satuan pendidikan yang berkualitas, seharusnya setiap guru senantiasa belajar untuk memajukan satuan pendidikannya. Kemudian yang keempat, pemantauan dan pembinaan terhadap kinerja guru. Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten melalui pengawas sekolah terus melakukan pemantauan atau pembinaan terhadap kinerja guru dalam mengimplementasikan 4 kompetensi dasar guru profesional. Yang terakhir yaitu komitmen dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka memudahkan aktivitas guru untuk mewujudkan beragam kompetensi profesinya, maka pemerintah dan warga masyarakat harus tetap punya komitmen dalam penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran dengan baik, karena ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran secara baik akan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran siswa di sekolah. Ketika sarana dan prasarana pembelajaran tersedia dengan baik, kesejahteraan guru dapat terjamin dan diikuti dengan tumbuhnya sikap mental positif pada setiap guru, sebagaimana yang telah diuraikan, yang tadi saya uraikan. Maka diasumsikan guru akan mampu meningkatkan kualitas profesionalnya, sehingga guru akan mampu berperan sebagai agen perubahan pembelajaran siswa di sekolah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada